kalian bisa mulai desain yang dimana temen-temen itu ya gue emang di sini gitu, gue suka terus gue penasaran ya gue lakuin. Pertama kali menghasilkan desain dari sosial media gitu, itu yang benar-benar real gue per bulannya dapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Hidayat 96. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung atau mungkin baru mampir di channel ini, sebelumnya kalian dulu, nama gue Hidayatullah dan gue di sini bakal sharing tentang desain, tentang self development. Apapun itu videonya, itu bakal bisa ngebangun power gue dan termasuk lu juga yang nonton. Dan gue pengen berharapan dengan adanya video ini, video yang gue buat ini adalah ini video-video yang edukatif, yang inspiratif, yang mungkin bisa menjadi kita lebih baik lagi walaupun 1%. Oke? Di video kali ini banyak banget yang kemarin bertanya, bang, lu bikin lagi dong konten gitu kan. Nah, kalau konten ini gue lagi bikin konten tapi bukan, gue bikin konten yang dimana request bikin desain lagi dong gitu kan. Karena kemarin kebetulan gue bikin konten desain yang muncul di sini nanti nih, aku taruh di sini kartunya, kalian klik aja di sini. Itu desain tentang perjalanan sebuah desain yang dimana hobi menjadi passion menjadi suatu kerjaan dan bisa menjadi bisnis dari bidang desain tersebut. Nah itu. Nah, mungkin kemarin juga sempat ada yang tanya, bang, lu ceritain juga sejarah lu bisa ngedesain gitu. Lu mulai dari mana? Lu bayar kah? Atau lu mau ikut bootcamp kah? Atau mungkin lu ngapain sih gitu? Oke, mungkin sedikit gue cerita dulu ya. Sebelum cerita, subscribe dulu. Oke, bercanda. Oke, berawal dari sebenarnya gue lucu gitu. Lucu banget gue bisa kalau desain karena basically gue adalah jurusan sistem informasi yang dominan gue coding ya kan, jadi programmer harusnya, tapi ya it's okay, nggak masalah lah apapun itu jurusannya selagi emang ya lu suka dengan bidang yang lu pengen ya kan, ya lu lakuin aja kayak gitu. Nah, mungkin gue cerita tentang diri gue pribadi lah, kenapa bisa gue kenal desain. Itu pertama kali momen dimana gue mudik, terus gue naik bus di sana, terus ya udah singkat cerita gue masuk ke rest area bus ya. Mungkin kalau buat anak perantau tau lah, rest area bus itu pasti kita kan turun tuh dari bus kan. Di rest area ini gue turun dan gue ke toilet, dimana toilet itu gue lihat itu tuh dari kasar mata itu lagi pembenahan pintunya lagi dicat gitu, pokoknya toilet baru di situ, toilet baru bener-bener baru itu, itunya aja masih kinclong banget lah, kayak ubinnya terus WC-nya pokoknya kinclong banget, dan pintunya bener-bener baru, pintunya baru, itu baru dicat. Nah, lucunya gue itu masuk dengan, karena gue bener-bener kebelet lah, pokoknya gue kebelet, gue pengen lega itu, perut gue udah mules lah pokoknya gitu. Gue masuk ke toilet yang dimana toilet itu adalah toilet perempuan guys. Itu gue sangat memalukan lah, itu momen-momen yang menurut gue cringe dan memalukan, tapi ya nggak ada salahnya. Dari situ gue mulai kenal desain. Nah, kok kenal desain bang? Kok dari mana ini gitu kan? Nah, jadi gue masuk ke toilet perempuan, dari situ ditanya tuh sama banyak ibu-ibu lah, banyak cewek-cewek, mas lu ngapain gitu, lu ngapain kesini? Pokoknya pada marah, ada yang marah, ada yang ketawa, pokoknya campur aduk jadi satu. Dan gue jelasin, maaf mbak semuanya gitu, karena di sini saya nggak tahu toilet ini punya cewek atau cowok gitu, karena nggak ada tulisan atau mungkin icon. Biasanya kan kalau toilet itu udah ada icon khusus laki-laki, khusus perempuan, atau mungkin ada gambar cowok ataupun cewek gitu kan. Ini nggak ada sama sekali karena masih bener-bener baru gitu. Nah, singkat cerita gue minta maaf, dan gue juga digapok sama gayung juga. Tapi yaudah, di situ gue minta maaf dan gue keluar lah. Di situ gue keluar, gue tahan tuh, gue mulus, gue tahan. Gue keluar, lalu gue bilang sama penjaganya, mas kok ini gimana sih, kok nggak ada ininya, ikonnya. Di sana kan ada icon kayak gambar-gambar antara pria dan wanita, terus kadang tulisin lah mas itu ini khusus pria khusus wanita gitu.
Nah, si yang penjaganya pun juga menjawab, "Mas, sorry mas, ini emang baru jadi belum bisa ditempel apa." Disitulah gue mulai kenal yang namanya desain. So, gue ringkas, desain itu adalah problem solving. Itu gue mulai kenal desain, kenapa ya ini kayak gini nih. Nah, udahlah singkat cerita, gue jalan lagi menuju perjalanan. Gue di persimpangan jalan tuh gue berpikir, ini kenapa kok bisa konyol banget kayak gini gitu. Dan akhirnya gue lihat spanduk, lihat gambar-gambar di pinggir jalan tuh banyak lah ya. Di situ gue mulai tertarik, wah keren juga ya gitu. Ini orang pada bisa bikin kayak gini, caranya gimana gitu. Nah, berawal dari itu tuh, nyasar ke toilet itu, gue mulai penasaran gitu. Gue mulai ngulik-ngulik, dan ternyata gue searching sampai rumah, gue searching icon itu adalah apa. Icon itu adalah sebuah desain yang dimana icon itu bisa ngebantu atau mungkin memecahkan suatu masalah. Nah, dari desain itu berarti gue simpulkan desain itu adalah komunikasi melalui visual, seperti itu teman-teman. Nah, dari situlah gue mulai nyari gimana sih cara bikin gambar yang ada warnanya gitu kan. Terus bikin kayak tulisan biar kayak bagus. Terus yaitu dengan cara bikin icon-icon tadi. Nah, mulai berawal dari icon, gue nyari softwarenya apa, dan ternyata ketemu Photoshop. Pertama kali gue kenal tuh Photoshop, itu CS6 kalau nggak salah ya. Dulu CS6 install dari temen. Nah, kebetulan temen juga emang udah lama di bidang desain itu, dan gue pengen belajar sama dia. Dan dia pun ya namanya dia juga pekerja ya, pasti kan sibuk ya waktunya ngepres. Ya udah, gue belajar sendiri aja gitu dari rumah. Gue kulik-kulik sendiri cara bikin ini seperti apa gitu. Dari situ mulailah gue suka dengan desain, karena desain itu bisa memecahkan suatu masalah. Nah, mungkin gitulah cerita panjang gue ini. Panjang kali lebar tentang desain kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman juga ya, ini sekedar sharing. Sebenarnya desain itu gue rasa itu adalah pekerjaan atau mungkin hobi, passion, dan itu pun hal yang tidak lekang oleh waktu. Desain itu nggak lekang oleh waktu. Kenapa gue bilang nggak lekang oleh waktu? Karena di zaman purba pun dulu, orang-orang purba pun dulu nih ya, itu juga dia udah mulai menggambar, menulis di suatu batu ya kan, untuk menandai gitu kan. Itu kalian bisa searching lah di Google gitu. Dari zaman dulu itu udah mulai ada desain sebenarnya. Terus sekarang juga wah, desain makin bertaburan lah di mana-mana gitu kan ya. Terus kayak yang sekarang nih yang kalian lihat, gue pakai baju itu kan sebuah desain awalnya. Nah, kalau nggak pakai desain, bisa dibayangkan kan, malu lagi nih, lebih dari malu dari masuk toilet gitu, salah masuk toilet. Oke, jadi kembali lagi, mungkin teman-teman kalau misalkan pengen gue pengen survive juga ya nggak ya di bidang desain, gue pengen terjun juga nggak ya gitu. Tapi berhubung teman-teman yang kemarin nanyain, bang bikin konten lagi tentang desain, bang bikin ini lagi tentang desain, desain ini, banyak banget pertanyaan. Kalau misalkan aku jawab satu persatu nggak bakal habis di video ini. Jadi singkatnya, gue bakal kasih tips-tips yang dimana untuk kalian bisa mulai desain, yang dimana temen-temen itu ya gue emang di sini gitu, biar nggak salah kaprah gitu ya. Nah, jadi langkah pertama teman-teman searching dulu, desain ini potensinya masih ada atau enggak itu. Coba searching di Google, kita sama-sama searching, kita buka di Google, cari peluang kerja desain grafis. Nah, kalian scrolling, di situ kalian bisa lihat sendiri peluang desain grafis seperti apa. That's why ini nggak ada kemungkinan kalian bisa survive di bidang desain ya teman-teman ya. Nah, oke, tahap berikutnya adalah, ini sesuai dengan pengalaman gue pribadi ya. Pertamanya gue juga awam banget tentang desain tuh, gue awam banget, nggak ngerti desain itu apa, seperti apa. Karena berhubung gue suka ya udah, sampai sekarang pun gue masih kerjanya ya ngedesain. Setiap hari gue ya ngedesain gitu. Ya gitu, desain tuh banyak lingkupnya lah. Ada UI UX designer, desain logo, desain icon yang tadi gue bilang gitu, ataupun desain tipografi, banyak banget desain itu. Jadi pertama kuncinya adalah
suka dulu. Kalau kalian suka, kalian enjoy buat ngelakuinnya, seperti itu. Jadi nggak ada kata keterpaksaan atau mungkin nggak ada kata kayak males lah atau apa, karena kalian udah suka gitu, di awal udah suka. Nah, setelah suka kalian niat, ini nih niat. Kadang kita niat kayak gue udah suka nih gitu kan, besok gue mau inilah, gue niatin lah. Tapi kembali lagi, niatnya yang sungguh-sungguh gitu, sungguh-sungguh pengen emang ya gue emang suka di sini gitu, diniatkan. Kalau udah niat ya kalian action, lakukan seperti itu. Lakukan kayak cara gue pertama kali tuh, gue suka terus gue penasaran, ya gue lakuin, cari softwarenya apa, terus kayak cari tutorial banyak kan, sekarang di Instagram ataupun di YouTube atau mungkin ya di platform-platform lain yang bisa sharing tentang desain seperti channel gue ini. Nanti gue bakal sharing banyak tentang tutorial desain dan fungsi-fungsi dari software desain seperti itu. Oke, setelah action kan pasti bingung nih caranya gimana sih bang itu action, tapi gue nggak tahu gambarannya. Tadi yang gue bilang sebelumnya, lihat YouTube, lihat Instagram ataupun platform-platform lain yang ada tentang desain seperti itu. Jadi nyari referensi-referensi gitu kan. Nah dari referensi itu kalian coba amatin, terus ditiru, modifikasi deh. Nah yang terakhir nih yang paling keren sih menurut gue ya dari desain. Gue dapetin project pertama dari desain itu dulu itu adalah ngelola sosial media, yang dimana gue pernah diundang dari salah satu podcastnya YouTube Novan Karyadi 10. Nanti lo cek aja di deskripsi video ini ya. Itu gue pertama kali menghasilkan desain dari sosial media gitu. Itu yang bener-bener real gue per bulannya dapat ya. Tapi kalau untuk kayak awal-awal sih ya desain logo sih pernah, desain spanduk pernah. Jadi apapun itu yang menurut gue bisa gue improve ya gue lakuin gitu. Tapi emang inti utama dari desain itu adalah ya lu hobi dulu, lu passion lu dulu, lu suka dulu kayak gitu. Nah itu sih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih yang udah nonton video ini, thank you banget ya. Mungkin obrolan singkat atau mungkin ini udah lumayan panjang durasinya, karena ini hal yang basic banget sih menurut gue pribadi ya, pengalaman gue pribadi yang bisa gue share ke kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka di bidang desain, bolehlah kalian share di kolom komentar besok mau apa lagi nih kontennya. Apa kalian suka dengan konten ngobrol seperti ini, saya seperti ini, atau mungkin lebih ke tutorialnya aja bang gitu. Boleh tulis di kolom komentar, dan jangan lupa follow Instagram aku juga biar dapetin insight terbaru dari hal-hal aktivitas yang gue lakuin setiap harinya. Buat teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Stay safe dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.